Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27 Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama Denganmu. Raffi seketika terbayang saat kebersamaannya dengan Yaya. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis mengingat segala momen yang menurutnya sangat manis itu. Hingga tiba bunyi bel membuyarkan lamunannya. Raffi pun segera beranjak dan membuka pintu. Matanya seketika terbelalak saat melihat sosok yang tak pernah diduga itu sudah berdiri di hadapannya. "Arta, mengapa kau ada di sini?" tanya Raffi yang heran saat melihat sang adik yang beberapa tahun ini menjaga jarak darinya. Tiba saja sudah berdiri di depan pintu apartemennya. Belum lagi, setahunnya ia tidak pernah memberitahukan di mana letak apartemennya. Bahkan kedua orang tuanya pun belum tahu karena memang Raffi belum ingin memberitahukannya. "Apa aku tidak boleh mengunjungi kakaknya sendiri?" tanya Arta sambil menatap sang kakak yang terlihat terkejut. Arta paham mengapa sang kakak sampai terkejut. Bukan begitu, hanya saja, belum sempat Raffi menyelesaikan katanya, Arta sudah lebih dulu menyerobot masuk ke dalam. Raffi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Kebiasaan ini sudah ada sejak dahulu kala. Sejak kecil, meskipun mereka sudah dipisahkan kamar, Arta tak jarang sering menyerobot masuk ke dalam kamarnya. Yang menurut Arta kamarnya lebih nyaman. Padahal sama saja, hampir semua perabotan di dalam kamar mereka berdua sama. Hanya saja Raffi lebih suka warna yang netral seperti abu dan krem. Sementara Arta suka warna putih dan hitam untuk perabotan dalam kamarnya. "Kenapa kakak memilih tinggal di sini? Apartemennya kecil sekali. Kamarnya juga cuma satu. Nah, ranjangnya juga kecil banget." "Aku nanti tidur di mana?" ucap Arta sambil memeriksa setiap sudut di apartemen Raffi. Raffi memang sengaja menyewa apartemen yang berukuran kecil sebab ia pikir apartemen itu hanya ditempatinya sendiri. Ia hanya menyewa apartemen itu selama 1 tahun sesuai dengan masa internship-nya. "Memangnya siapa yang mau ajak kamu tidur di sini?" cibir Raffi yang diam tersenyum kecil. "Cih, pelit," gumam Arta. "Kamu tahu dari mana kakak tinggal di sini?" tanya Raffi penasaran. "Mau tahu aja, ya, ini kulkas atau etalase air putih, kok isinya air putih semua?" Raffi mendengus sambil memutar bola mata malas. Adiknya ini, lama menyebalkan juga, pikirnya. Namun bukan berarti ia tidak suka. Raffi justru bahagia sebab akhirnya setelah sekian lama mereka bisa berinteraksi lagi. "Kalau pingin sesuatu pesan aja, nggak usah pusing. Kakak yang bayar?" "Nggak, bayar sendiri." "Ye, sekarang kakak pelit." "Biarin." Arta tersenyum kecil. Sebenarnya ia pun sudah lama merindukan saat seperti ini. Ia berjalan melewati Raffi kemudian duduk di sofa yang diduduki Raffi tadi. "Belajar terus."
Apa nggak bosen? Ucap Arta sambil menatap buku yang tergeletak di atas sofa. Ngapain bosen? Kau tahu sendiri hobi kakak. Lagian belajar itu tidak mengenal batas waktu dan usia. Apalagi orang yang memiliki pekerjaan seperti kakak. Bahkan sekelas profesor saja masih rajin belajar. Apalagi kakak yang bahkan belum bisa benar disebut sebagai seorang dokter. Sebagai seorang dokter pun harus selalu belajar guna meng-upgrade diri. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran terus berkembang. Kakak ingin sekali menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan salah satu caranya ya dengan menjadi dokter seperti ini, papar Raffi panjang kali lebar. Arta menguap mendengar kata Raffi yang menurutnya seperti sebuah ceramah. Raffi kesal kemudian melempar bantal sofa ke arah Arta. Arta terbahak-bahak setelahnya. Kak, aku minta maaf. Ya, setelah dia beberapa saat, Arta kembali membuka suaranya. Minta maaf, Arta mengangguk. Maaf atas sifat kekanak-kanakan Arta. Kakak pasti kesal dengan sikap Arta, kan? Enggak, kakak enggak kesal. Kakak tahu pasti ada alasan kenapa sikapmu tiba-tiba berubah. Mata Arta berkaca-kaca. Memang benar apa yang kakaknya katakan, hanya saja tetap saja sikapnya itu salah. Oh, ya, bagaimana dengan ayah? Kau sudah mengatakan perasaanmu pada ayah? Tanya Raffi. Dia sudah pergi, Kak. Dia pergi tanpa berpamitan lagi. Dari jawaban itu, Raffi sudah dapat menebak kalau Arta belum sempat mengatakan isi hatinya. Raffi menepuk pundak Arta. Sudahlah, setidaknya kita mengenal baik keluarga ayah jadi tidak sulit untuk mencari keberadaannya. Memangnya kakak tidak apa? Tidak apa bagaimana? Bukannya kakak juga menyukai ayah? Mendengar pertanyaan itu sontak membuat Raffi membelalakan mata. Hah, kata siapa? Kakak jujur aja, aku tahu kok kalau kakak suka ayah. Raffi menggeplak kepala Arta membuat adiknya itu melotot. Sembarangan, sejak kapan kakak suka ayah? Dia aja udah kakak anggap kayak adik sendiri. Sama kayak kamu. Lah, waktu itu aku pernah lihat kakak lagi pelukan di taman belakang. Bahkan, aku lihat kalian kayaknya lagi ciuman. Raffi kembali menggeplak kepala adiknya. Sembarangan, bibir kakak ini masih orisinil perjaka, ya. Jadi jangan sembarangan menuduh, sungut Raffi tidak terima atas tudingan sang adik. Lah, waktu itu aku lihatnya gitu. Tunggu, emang kapan kamu lihat itu? Dengan wajah cemberut, Arta pun menjawab. Waktu acara Anif Mama Papa 3 tahun yang lalu. Apa, 3 tahun yang lalu? Ya, sebentar, coba kakak ingat lagi. Raffi pun berusaha mengingat kejadian yang membuat sang adik salah paham. Ya, kakak ingat, astagfirullah, kamu itu ternyata salah paham, ta. Kamu ingat, kan, siang itu hujan deras. Nah, acara Anif Mama Papa itu sore, kebetulan nunggu hujan reda.
Nah, selesai makan, ayah kan ke taman belakang tuh. Kamu tahu kan dia suka banget lihat kolam ikan di belakang. Nah, gara hujan, lantai di belakang itu licin. Dia terpleset dan hampir aja kecebur kalau nggak kakak tangkap. Kakak juga refleks aja meluk dia supaya nggak kecebur. Mana ada kakak sengaja meluk apalagi ciuman. Sembarang aja nih anak. Kakak serius? Kakak nggak bohong, kan? Nggak, Arta, ngapain juga bohong? Kalau nggak percaya, cek CCTV 3 tahun lalu. Di taman belakang, kan ada CCTV-nya. Lagian ya, kakak itu nggak suka sama perempuan yang usianya lebih muda. Yang seumuran aja nggak suka. Maksud kakak suka perempuan tua, begitu? Raffi menoleh dahi Arta dengan ujung jari telunjuknya. Bukan perempuan tua juga, keles. Tapi lebih dewasa. Jadi aku selama ini salah paham? Jadi kamu selama ini marah karena cemburu. Bukannya menjawab pertanyaan Arta, Raffi justru balik bertanya. Wajah Arta merah padam karena malu. Emang kakak punya perempuan yang kakak sukai? Arta mengalihkan pembahasan dengan menanyakan hal lain. Raffi menghela nafas panjang kemudian mengganggu. Seperti yang kamu alami, kakak juga terlambat menyatakan perasaan kakak. Dan sepertinya dia juga menyukai laki yang lebih dewasa dan mapan daripada kakak. Mata Raffi menerawang. Mengingat laki yang mengantarkan Yaya sampai ke mobilnya. Penampilan Andrian memang lebih dewasa, rapi dan cukup tampan. Jelas itu membuat Raffi insecure. Arta ikut menghela nafas panjang. Ternyata nasib mereka sama, menyedihkan. Kakak ada foto perempuan yang kakak sukai. Jadi penasaran, secantik apa perempuan yang kakak sukai itu? Tanpa ragu, Raffi pun mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Setelah mengotak-atik sebentar, ia pun menunjukkan foto Yaya yang diambilnya secara candid kemudian menunjukkannya pada Arta. Arta menerima ponsel itu. Kemudian ia pun melihat sebuah foto perempuan cantik yang sedang duduk di sebuah taman pada malam hari. Mata Arta seketika terbelalak saat melihatnya. Ini. Makan malam yang biasa terasa hangat, kini justru terasa kaku. Terkhusus dirasakan Yaya. Sejak tadi mulutnya yang biasa ceria dengan segala cerita kini justru membungkam. Danang sampai bertanya, apa yang terjadi dengan putrinya? Beberapa saat yang lalu, saat Yaya menghampiri sang ayah untuk mengajaknya makan malam, Yaya terkejut bukan main. Alasannya adalah sosok tamu sang ayah. Yaya tidak pernah menduga kalau tamu sang ayah adalah Dr. Elvan. Dr. Elvan yang melihat Yaya yang tetap terlihat cantik meskipun wajahnya terlihat tanpa polesan segera merekahkan senyuman. Yaya, kau masih ingatkan dengan Dr. Elvan? Wajah Danang tampak sumringah. Sama seperti Dr. Elvan, Yaya menarik nafas pelan, kemudian mengangguk sambil sedikit tersenyum. Senyum terpaksa jelasnya, entah mengapa, ia seakan kehilangan respek dengan Dr. Elvan. Mungkin karena apa yang dikatakannya waktu itu membuatnya cukup sakit hati.
Siapa sih yang tidak sakit hati saat ada seseorang yang tiba saja mengecap dirinya sebagai bukan perempuan baik. Padahal mereka saja tidak begitu saling mengenal baik satu sama lain. Hanya sekedar tahu, itu saja. Tapi dengan entengnya laki itu menudingnya bukan perempuan baik. Di hadapan orang lain pula. Iya, Pa. Oh ya, Pa, makan malam sudah siap. Ayo, kita makan sekarang. Yaya tidak mau terlalu menanggapi keberadaan Dokter Elvan. Danang sampai bingung dengan reaksi Yaya. Namun yang ada di pikirannya justru Yaya sepertinya trauma berkenalan dengan laki-laki. Danang mengiyakan. Ia pun segera mengajak Dokter Elvan ke ruang makan. Dokter Elvan mengangguk kaku. Ia menghembuskan nafas pelan melihat ekspresi Yaya saat melihatnya. Kentara sekali ia tidak suka melihat keberadaannya. Oh ya, kapan rencana pembukaan cabang restoranmu? Ya, tanya Danang sengaja agar menghidupkan suasana. Sekitar 1 bulan lagi, Pa. Yaya memiliki restoran? Tanya Dokter Elvan yang baru tahu. Danang mengangguk dengan tersenyum lebar. Ya, dia memiliki beberapa cabang restoran. Kau pasti pernah mendengar nama restorannya. Kampung Kita Resto. Itu adalah restoran berkonsep masakan Nusantara milik Yaya, papar Danang bangga. Dokter Elvan sampai membulatkan mulutnya. Ia tidak menyangka kalau Yaya merupakan owner restoran itu. Setiap ke Jakarta, ia bahkan sudah beberapa kali makan di restoran itu. Wow, hebat, seru Dokter Elvan. Bukannya di Bali sedang ada pembangunan cabangnya. Apa keberadaanmu di sana waktu itu karena itu? Dokter Elvan berusaha berinteraksi dengan Yaya, berharap dengan begitu mereka bisa lebih akrab. Ya, Yaya menjawab dengan singkat sekali. Dokter Elvan sampai speechless sendiri dengan reaksi Yaya. Danang yang melihat itu jelas saja merasa tak enak hati. Kau benar, sebulan lagi acara pembukaannya. Kalau kau berkenan, kau bisa mampir di acara pembukaan nanti. Ujar Danang membuat Yaya sontak mendongakkan kepalanya. Sorot matanya menyiratkan ketidaksetujuan. Dina yang melihat itu jelas saja heran. Kenapa putrinya seakan membangun dinding pembatas yang super tinggi pada Dokter Elvan? Apa Yaya trauma berdekatan dengan lawan jenis? Pemikiran Dina ternyata sama dengan yang Danang pikirkan. Yaya tak menyela. Hanya saja batinnya seketika gondok. Bukan dengan sang ayah, tapi dengan laki yang sedang tersenyum lebar di depannya. Apaan dia? Senyum kayak gitu? Sok kecakepan. Kini Danang, Yaya, dan Dokter Elvan sedang berada di ruang tamu. Entah kenapa, tiba saja Danang masuk ke dalam dan meminta Yaya menemani Dokter Elvan hingga kini mereka tinggal berdua saja. Rayana, boleh kita bicara sebentar? Ucap Dokter Elvan pelan. Yaya yang tadi fokus dengan ponselnya mengangkat wajahnya. Dengan ekspresi datar, ia pun mengangguk. Aku minta maaf karena sudah menuduhmu yang tidak waktu itu. Aku sungguh menyesal. Aku sudah salah paham. Aku kira aku selingkuhan papaku sendiri. Begitu,
Yaya tersenyum miring membuat Dokter Elvan mencelos, tak enak hati. Kau tahu, kan, manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Aku sadar, aku salah. Aku menyesal. Yaya terkekeh, semudah itu. Dokter Elvan diam. Coba bayangkan kalau orang tuaku tahu apa yang sudah kau dan adik kesayanganmu itu lakukan kepadaku, tanya Yaya dengan sorot mata tajam. Ah, begini saja, bagaimana perasaanmu saat ada orang lain yang mengatakan hal yang tidak tentangmu atau tentang adikmu? Apa kau akan diam saja? Ah, aku yakin, kau akan segera menuntutnya atas pasal pencemaran nama baik atau tindakan tidak menyenangkan. Benar apa yang Yaya katakan, ia tidak menampik sama sekali. Kalau ia menjadi Yaya, ia pasti akan marah besar. Anda seorang dokter, tapi Anda tidak berpikir sedikit pun bisa saja dugaan Anda itu salah. Yang terlihat itu belum tentu yang sebenarnya, bahkan sebelum menegakkan diagnosa. Anda terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bukan? Bisa Anda bayangkan kejadian fatal apa yang akan terjadi bila Anda sampai salah mendiagnosa? Yaya diam sejenak untuk menarik nafas. Tapi apa yang Anda lakukan? Tanpa bukti yang jelas, Anda menuduh saya bukan perempuan baik-baik. Hanya karena melihat saya memeluk seorang laki parubaya yang tak lain adalah ayah saya sendiri. Anda dan adik Anda mencaci maki saya, mencemooh saya di hadapan orang-orang. Apa Anda pikir dengan satu kata maaf saya bisa memaafkan segalanya? Lirih Yaya dengan mata memerah. Oke, saya akan memaafkan Anda. Tapi hanya sebatas itu sebab sejujurnya saya belum bisa melupakan setiap perkataan Anda dan adik Anda tempo hari. Kejadian menyakitkan yang bertubi menghampirinya membuat Yaya jadi sedikit sulit mengontrol emosi. Apalagi baru saja sore tadi ia bertemu dengan sosok yang sudah melukai hatinya. Malamnya ia juga harus kembali bertemu dengan Dokter Elvan, salah satu orang yang menambah daftar luka di hati. Luka yang masih basah kini semakin perih akibat perkataan menyakitkan itu. Bukan maksud hati Yaya untuk mendendam, namun penghinaan yang Dokter Elvan dan Nora lakukan memang membuatnya sedih. Apalagi mereka melakukannya di depan Raffi. Yaya malu bukan main, meskipun ia tidak bersalah. Tapi tetap saja ada rasa malu yang menerjang batin. Ia yakin, Raffi kini sudah salah paham terhadap dirinya. Maafkan aku, Rayana. Aku benar menyesal. Apa kau tahu kenapa kau sampai seperti itu? Itu karena aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama denganmu. Sehingga saat aku melihat kau seperti itu, aku sakit hati. Aku kecewa, pikiran negatif pun mulai memenuhi otakku. Yaya terkejut mendengar penuturan Dokter Elvan. Meskipun ia sedang meminta maaf, entah kenapa kata itu justru terdengar seperti sebuah pembelaan diri. Jatuh cinta pada pandangan pertama, omong kosong. Dok, kita bahkan belum benar saling mengenal satu sama lain. Tapi dengan mudahnya Anda dan adik Anda menghina saya. Apalagi kalau kita dekat dan perlahan Anda mengetahui keburukan saya atau rahasia saya.
Tak bisa saya bayangkan sesadis apa penghinaan yang akan kalian lontarkan. Dokter Elvan menggeleng dengan cepat. Aku berjanji, aku tidak akan berbuat seperti itu. Aku juga akan menasihati Nora agar tidak sembarangan berbicara lagi. Maaf, dok, aku tidak peduli sama sekali akan hal itu. Bersambung.